Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya di mata kuliah metalurgi ekstraktif. Hari ini kita akan membahas materi yang ketiga tentang elektrometalurgi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang dasar proses elektroplating. Ya, oke. Sebelum kita lebih lanjut, eh, kita review kembali ya. Kita ingat kembali apa itu elektrometalurgi. Nah, kalau dilihat di slide-nya, definisi dari elektrometalurgi itu adalah suatu metode dalam mengolah mineral dengan menggunakan energi listrik. Biasanya untuk elektrometalurgi ini merupakan tahapan terakhir setelah proses hidrometalurgi dan pirometalurgi. Nah, elektrometalurgi ini sendiri memiliki 4 bahasan umum ya. Yang pertama adalah electrowinning, electrorefining, electroplating, dan electroforming. Untuk kali ini kita akan membahas tentang electroplating. Ya, Eh, electroplating atau lebih umum dikenal sebagai proses penyembuhan. Nah, kalau dilihat dari eh, definisi electroplating itu sendiri, electroplating di sini merupakan proses pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis dengan prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan seperti katoda dan logam penyepuh sebagai anoda. Dan kedua elektroda tersebut dimasukkan ke dalam larutan elektrolit atau larutan yang mengandung ion penyepuh. Nah, proses pelapisan pada substrat atau bahan yang akan dilapis itu biasanya lebih dikenal sebagai proses elektrolisis. Proses pelapisan logam ini dengan cara mengendapkan logam pelapis pada logam yang dilakukan secara elektrolitik. Electroplating itu sendiri merupakan suatu proses yang menggunakan arus listrik untuk dapat membentuk lapisan tipis logam atau pelapis pada permukaan substrat atau logam dasar. Hal ini berfungsi untuk apa? Untuk meningkatkan penampilan atau sifat seperti ketahanan terhadap korosi dan gesekan. Biasanya pelapisan logam menggunakan larutan elektrolit dan dialiri dengan listrik DC atau listrik arus searah. Adapun reaksi yang biasa terjadi pada proses electroplating itu merupakan reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi yang berlangsung secara terus-menerus ke arah tertentu secara bertahap. Jadi reaksinya ada reduksi dan oksidasi. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses electroplating itu dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir atau metal finishing, di mana electroplating atau penyembuhan ini merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam menggunakan arus listrik searah dengan bantuan larutan elektrolit. Tujuan dari electroplating itu membentuk permukaan dengan sifat atau dimensi yang berbeda dengan logam dasarnya. Nah, electroplating ini nantinya akan memberikan perlindungan pada logam yang diinginkan dengan memanfaatkan logam-logam tertentu sebagai lapisan pelindung. Misalnya tembaga, nikel, krom, perak, dan sebagainya. Nah, prinsip dari pelapisan listrik atau proses electroplating ini didasarkan pada hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini menyatakan jumlah unsur atau zat yang terbentuk dan terbebas dari elektroda selama proses elektrolisa sebanding dengan jumlah arus yang mengalir dalam larutan elektrolit. Jumlah zat atau unsur yang dihasilkan oleh arus listrik yang sama selama elektrolisa itu akan sebanding dengan berat ekivalen masing-masing zat tersebut. Jadi electroplating ini menggunakan hukum Faraday dalam uh, proses pelapisan menggunakan listrik. Nah, ada beberapa contoh ya untuk electroplating yang bisa kita lihat. Yang paling umum itu adalah proses penyembuhan eh, emas ya, penyembuhan besi dengan emas ataupun cincin dari besi yang dilapisi dengan emas.
Jadi biasanya larutan yang digunakan, larutan elektroliknya ini menggunakan AuCl3 dan logam besi yang dijadikan sebagai katoda, sedangkan emasnya sebagai anoda. Nah, prosesnya ini bisa kalian lihat untuk katoda pada cincin Fe, Au13 itu akan melepaskan 3 elektron dan membentuk Au solid. Nah, di Au solid ini yang akan melapisi permukaan si besi, sehingga nantinya si besi itu akan kelihatan seperti emas. Sedangkan di anodanya sendiri, Au itu akan menerima elektron. Jadi proses ini akan berlangsung terus-menerus dan di proses ini sebenarnya merupakan proses yang cukup murah ya karena emas yang digunakan atau larutan AuCl3 yang digunakan ini eh, hanya lapisan tipis, hanya melapisi betul-betul melapisi si Fe, tapi menimbulkan efek yang lumayan eh, kelihatan. Jadi Fe itu bukan lagi berbentuk kayak besi yang umumnya, tapi lebih kepada berbentuk emas karena adanya lapisan logam yang diakibatkan pada proses pelapisan logam tersebut. Nah, prinsip dasar dari electroplating ini biasanya kita melihat dari ketebalan lapisan yang di electroplating pada substrat. Nah, ketebalan ini biasanya juga ditentukan dari lamanya atau durasi plating yang terjadi. Umumnya, ketebalan lapisan itu bervariasi dari 0,1 sampai 30 mikron. Ada beberapa parameter yang akan mempengaruhi hasil electroplating. Yang pertama adalah temperatur. Nah, temperatur ini akan mempengaruhi konduktivitas atau daya hantar listrik dan difusivitas kelarutan dari larutan elektrolit. Yang kedua, parameter yang mempengaruhi adalah sumber arus atau rapat arus. Arus mengalir yang tidak merata ini akan mempengaruhi proses electroplating. Kalau arusnya terlalu besar, tebal yang dihasilkan pada substrat itu akan tidak merata. Ada beberapa bagian yang tebal, ada juga bagian yang tipis. Tapi kalau arus yang digunakan juga terlalu kecil, akan sedikit lapisan logam yang terdeposit atau berada di substratnya. Jadi sumber arus ini memang harus stabil agar proses electroplating ini seragam untuk keseluruhan bagian substrat. Parameter yang menentukan lainnya adalah konsentrasi dari larutan elektrolit. Nah, konsentrasi ini mengisyaratkan adanya kandungan ion logam pada larutan yang nantinya akan mempengaruhi seberapa banyak logam yang akan terdeposisi dalam proses pelapisan yang terjadi di katoda. Parameter-parameter yang mempengaruhi hasil electroplating juga ini yang pertama adalah wadah electroplating. Nah, di mana jika wadahnya itu pada wadah terdapat kotoran, itu akan mempengaruhi proses plating dan hasil lapisan yang dihasilkan nantinya. Yang kedua itu adalah zat tambahan. Nah, zat tambahan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas dari hasil plating ya. Biasanya juga digunakan untuk memperhalus bulir logam yang terbentuk pada lapisan sehingga nanti lapisannya terbentuk lebih seragam. Eh, yang eh, parameter lain adalah waktu electroplating. Semakin lama waktu electroplating, maka semakin banyak logam yang terdeposisi dan melapisi katoda. Tapi hal ini juga akan memberikan dampak terhadap efisiensi ya. Jadi akan terjadi penurunan efisiensi dari larutan elektrolit yang digunakan. Prinsip kerja dari electroplating ini bisa kita lihat ya. Pada prinsipnya, prinsip kerja dari electroplating ini ada rangkaian arus listrik, harus ada anoda, ada larutan elektrodik, dan katoda atau benda kerja. Nah, eh, dari keempat rangkaian tersebut, ini akan dihubungkan anoda dihubungkan sebagai kutub positif dari arus listrik, katodanya sebagai kutub negatif dari arus listrik. Nah, kemudian anoda dan katoda tersebut akan direndam dalam larutan elektrolit. Setelah semuanya sudah selesai kita rangkai, arus itu akan kita nyalakan. Kita masukkan arus pada kecepatan atau aliran tertentu untuk memperoleh hasil pelapisan yang lebih seragam.
Nah, di sini bisa kita lihat skema proses pelapisan ya. Di sini kita sudah seperti yang sudah saya sampaikan, anoda, katoda itu dia rangkai sebagai sumber dengan sumber arus listrik dimasukkan ke dalam larutan elektrolit. Nanti pada saat proses berlangsung itu akan terjadi proses pertukaran elektrolit yang mengakibatkan ion-ion itu akan melapisi substrat atau logam di bagian katoda. Nah, kita harus melihat juga apa sih itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang digunakan di sini itu merupakan media proses untuk terjadinya proses electroplating ya. Larutan elektrolit ini dapat dibuat dari larutan asam, basa atau garam-garam yang nantinya dapat membentuk muatan ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian jenis larutan ini dapat berbeda tergantung dari sifat elektrolit yang diinginkan. Nah, pada bagian anoda itu nantinya terjadi proses pelepasan ion logam dan oksigen yang terbentuk atau terjadi karena adanya arus listrik. Ion logam dan oksigen akan mengendap pada katoda. Jadi pada larutan elektrolit itu akan terjadi proses pelepasan ion logam, satunya reduksi, satunya oksidasi. Jadi nantinya akan terjadi proses plating pada bagian atau substrat yang akan kita eh, lapisi. Nah, biasanya anoda yang digunakan itu disesuaikan dengan benda yang akan dilapis. Anoda yang nantinya akan digunakan itu sebaiknya atau disarankan menggunakan anoda yang murni. Karena kalau kita menggunakan anoda yang tidak murni, itu akan mengakibatkan kontaminasi pada anoda, sehingga nantinya akan menyebabkan timbulnya pengotor, yang nantinya akan juga berpengaruh pada proses electroplating dan hasil yang kita harapkan. Nah, ini ada beberapa spesifikasi anoda yang bisa digunakan dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Misalnya di kadmium. Nah, unsur pengotor yang biasanya ikut itu adalah perak, tembaga, besi, timbal, dan ini ada beberapa yang lainnya yang bisa kita lihat bagaimana tingkat kemurniannya dan unsur pengotor apa yang kemungkinan ada dalam anoda tersebut. Nah, lanjut. Prinsip dasar dari electroplating sebagaimana tadi saya sudah sampaikan itu yang hukum Faraday ya. Dari hukum Faraday itu kita bisa tuliskan atau kita formulasikan bagi berapa jumlah material yang nantinya akan terdeposisi melalui hukum Faraday, di mana di sini bisa kita lihat massa endapan pelapis itu akan berpengaruh pada berat ekuivalen kimia di larutan yang digunakan, lama waktu yang digunakan, serta arus yang digunakan. Nanti dibagi dengan 96.900 itu adalah tetapan yang untuk menggambarkan satu kolom yang digunakan. Nah, persamaan ini juga nanti digunakan untuk menentukan ketebalan pelapisan dan volume endapan yang dihasilkan. Volume endapan yang diperoleh itu adalah massa dibagi densitas ya. Jadi dapatkan volumenya, sedangkan ketebalannya adalah volume dibagi luas permukaan. Oke, lebih lanjut di sini saya akan sampaikan apa sih kelebihan dan kekurangan dari proses electroplating dalam proses elektrometalurgi ini. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, itu bisa kita lihat ya bahwa pada proses electroplating temperatur proses yang digunakan itu relatif lebih rendah. Dapat digunakan pada kondisi lingkungan atmosfer biasa, peralatannya relatif lebih mudah, laju pengendapannya cepat, komposisi larutan yang bisa digunakan itu lebih luas ya, bisa beberapa komposisi. Porositas pada lapisan relatif lebih rendah dan dapat menghasilkan beberapa lapisan. Tapi di samping kelebihan yang tadi, itu juga terdapat kekurangan dari proses electroplating. Kekurangannya tersebut antara lain terbatas pada logam dan paduan, ya, memerlukan perlakuan awal pada benda kerja, terbatas pada benda kerja yang bersifat konduktor. Oke.
Untuk mengetahui bagaimana proses atau hasil akhir dari electroplating yang kita lakukan, kita bisa melakukan karakterisasi dengan menggunakan SEM atau scanning electron microscope, di mana pada proses ini kita dapat mengetahui berapa ketebalan lapisan dan bagaimana mikrostruktur dari lapisan yang terbentuk. Nah, kalau melihat dari skemanya, ini ada tahap awal ya untuk proses elektroplating. Ya, jadi benda kerja dilakukan preproses material, kemudian dilakukan proses elektroplating di katoda dan anoda. Kemudian bisa kita lakukan proses pencucian dan bisa ditambahkan pewarna, pencucian dan pengepakan. Kemudian itu baru masuk proses finishing dan packaging. Nah, di sini untuk ada yang seperti di skema tadi ada electroplating hard chrome. Ya, berarti electroplating dengan menggunakan chrome. Nah, di sini berfungsi untuk mengikat dan mengangkat sifat listrik dan mekanik benda yang dilapisi. Karena chrome itu sendiri bersifat tahan korosif, tahan aus, dan tahan terhadap suhu tinggi. Kegunaan electroplating hard chrome itu sendiri yang pertama dapat mengeraskan baja pada proses pelapisan dengan menggunakan krom asid atau krom yang bersifat basa. Yang kedua, mencegah korosi atau tahan terhadap lingkungan asam dan garam. Dapat menghasilkan warna yang berkilau dan menguatkan warna, tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki porositas yang kecil. Nah, sifat yang diperoleh pada proses chrome plating ini sendiri itu biasanya kita tidak memerlukan dempul lagi atau kita tidak menambahkan apa ya istilahnya di bagian tertentu yang ketika pelapisannya itu tidak bagus, kita menambahkan kembali atau memberikan dempul atau undercoat supaya lapisan itu terlihat sama dan seragam. Nah, di samping itu, dengan menggunakan hard chrome plating, ini nanti akan memiliki kekerasan atau hardness yang tinggi, ya. Tingkat kekerasan seperti yang di mineral satu, kita itu kenalnya sebagai skala Rockwell. Nah, ketebalan yang dihasilkan itu cukup tinggi, berkisar antara 1 sampai 300 mikrometer. Dan nantinya lapisan itu eh, akan memiliki mikrocrack atau celah dalam logam yang lebih kecil dibandingkan dengan pelapisan menggunakan nikel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi electroplating. Yang pertama, itu adalah kebersihan dari permukaan logam. Jadi sebelum kita lakukan proses electroplating, logam itu dibersihkan secara mekanik, buffing, atau menggunakan pelarut atau chemical. Nah, kita juga harus membersihkan karat dan minyak. Uap larutan elektrolit, konsentrasi elektrolit, temperatur, waktu, dan luas permukaan. Baik, demikian tadi untuk materi kita hari ini. Saya harap materi-materi ini masih merupakan awal ya. Nanti bisa kalian perkaya lagi dengan beberapa literatur yang bisa kalian dapatkan baik itu dari perpustakaan maupun dari jurnal penelitian lain. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.